Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah malam yang sunyi, Yusuf kecil berkata, "Hai ayahku, aku semalam bermimpi. Aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud padaku." Yusuf kecil menatap langit. Suara angin mengangkat rambutnya. Ayahnya, Yakub, memeluknya erat. Namun hatinya bergetar. Ia tahu anaknya ini akan diuji. Sang ayah dengan mata berkaca-kaca menyadari ini pertanda istimewa. Namun kasih sayang itu juga memicu rasa dengki di hati saudara-saudaranya. Tapi diam-diam dari balik tirai malam, saudara-saudaranya menyusun rencana. Bukan karena Yusuf salah, tapi karena cinta Yakub padanya terlalu terang dan terang, kadang membuat mata dengki terbakar. Saudara-saudaranya merencanakan membuang Yusuf ke dalam sumur yang gelap. Malam itu, Yusuf ditarik kasar dan dilempar ke dasar sumur. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Namun Yusuf tak menangis. Ia berbisik, "Wahai Tuhanku, Engkau tak meninggalkanku, walau mereka menjauhiku." Bayangkan, seonggok kecil menanti di dasar. Suara padang pasir bergema. Yusuf tak tahu kemana. Dia hanya pasrah. Namun tiba-tiba seorang kafilah lewat. Ditariknya Yusuf dari sumur, dijual dengan harga rendah. Namun siapa tahu, dari barang murah itulah takdir dunia akan berubah. Kafilah tersebut menjualnya ke Mesir. Disinilah babak penuh ujian dimulai. Jual lagi, harapan melebar. Saat ia angkat tangan menahan air mata di pasar, esensi humanitas dan kesedihan terasa pahit. Yusuf tumbuh di rumah pembesar Mesir. Wajahnya indah, tapi akhlaknya lebih bercahaya. Yusuf besar sebagai pemuda tampan dan cerdas. Ia dipercaya mengurus istana. Ilmu Tuhan memancar. Zulaiha, istri pembesar, melihatnya. Ia ingin Yusuf menjadi miliknya, tubuhnya, dan jiwanya. Yusuf berlari, pintu-pintu dikunci, tapi satu pintu terbuka, pintu Allah. Fitnah datang. Sang istri tak terima ditolak cintanya. Dia memeluk peluang, tapi Yusuf menolak dengan santun. Tuduhan palsu yang membawa Yusuf ke penjara. Di penjara, Yusuf bukan tahanan. Ia jadi cahaya untuk yang patah harapan. Dua temannya mimpi, Yusuf menafsirkan. Satu kebebasan, satu kematian. Saat orang yang diselamatkan lupa, Yusuf hampir tergelincir putus asa. Namun ia sadar, Tuhan sedang menyiapkan jalan. Raja Mesir terguncang. Ia bermimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Orang-orang bingung. Maka Yusuf dipanggil. Ia menafsirkan 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Raja Mesir takut kelaparan besar menimpa kerajaan. Namun berkat tafsir Yusuf, raja percaya. Ia tahan bencana. Dari balik jeruji, Yusuf dipanggil menjadi pemimpin pemerintahan, pengatur pangan, peti-peti emas istana. Namun hati tetap merendah. Memeluk rasa kasih pada saudara-saudara yang dulu menikamnya. Musim paceklik pun tiba. Saudara-saudara Yusuf datang minta bantuan makanan. Mereka tidak mengenal Yusuf, kekuatan, keberhasilan, tetapi lupa akan ketulusan masa lalu. Saat pengujian demi pengujian, ujungnya Yusuf menangis. Saudara baris depan gemetar panik. Niat mereka mengkhianati terbalas belas kasih. Lalu sang saudara tertua, Imam Yakub, memanggil, "Apakah Yusuf masih hidup?"
air mata haru tumpah. Panggilan memori mengingat masa kecil. Yusuf menahan air mata, tapi ia tak membalas. Ia uji mereka dengan kasih sayang, bukan kemarahan. Hingga akhirnya ia berkata, "Akulah Yusuf, inilah saudaraku. Sungguh Allah telah mengangkat kami." Saudara-saudaranya menangis. Yusuf pun menangis. Nabi Yakub pun menangis bertahun-tahun hingga matanya buta. Tapi ketika baju Yusuf diletakkan di wajahnya, cahaya kembali. Ia berdiri memeluk anak yang dulu dikira hilang. Pelukan itu tak butuh banyak kata, hanya air mata. Kesabaran dan keimanan dari sumur ke istana, dari penjara ke puncak pemerintahan, semua rencana Tuhan berjalan di rel hikmah. Pengampunan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena Allah membesarkan akhlak yang mulia, bukan balas dendam. Kehangatan keluarga, rasa kasih Yakub terasa menembus jarak tahun, membawa reuni dan harapan. Ini bukan hanya kisah Yusuf, ini kisah hati yang disayat, tapi tak membalas. Kisah dikhianati, tapi tak menendam. Kisah seorang hamba yang tetap mencintai Tuhannya, bahkan ketika dunia membawanya ke dasar sumur.